Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Martinda. Saya berasal dari kelas 3A dengan NIM 199497. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori kosmetik yang berjudul Uji Keamanan Kosmetik. Yang pertama, keamanan kosmetik. Apa sih itu keamanan kosmetik? Kosmetik adalah produk yang digunakan secara eksternal untuk menjaga kulit agar tetap bersih dan sehat. Konsep dasar uji keamanan kosmetik: yang pertama, kosmetik bukan single compound. Yang kedua, campurannya banyak. Yang ketiga, kosmetik penggunaannya sehari-hari, tidak seperti obat yang digunakan pada waktu tertentu atau ketika sakit. Lalu, tes keamanan kosmetik perlu dilakukan karena kosmetik digunakan pada kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya, secara umum terdapat 9 jenis tes keamanan yang diperlukan untuk pengujian bahan kosmetik yang mengandung bahan baku baru. Yang pertama ada item test, yaitu uji toksisitas akut. Bahannya wajib, produknya kasus per kasus. Lalu ada uji iritasi primer, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya item test, uji iritasi kumulatif, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya sensitivitas, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Lalu fototoksisitas, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Lalu ada fotosensitivitas, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Ada iritasi mata, bahannya wajib, produknya wajib. Lalu ada mutagenitas, bahannya wajib, produknya tidak dibutuhkan. Lalu ada human patch test, bahannya wajib, produknya wajib. Lalu yang selanjutnya ada uji toksisitas akut. Yang pertama dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Lalu yang selanjutnya uji toksisitas akut termasuk dalam jangka pendek. Lalu dosis yang digunakan pada uji ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetika itu tertelan dapat menimbulkan toksik atau tidak, dan mengetahui sistematik toksiknya. Lalu pengujian ini untuk kosmetik yang pemakaiannya sering. Lalu yang selanjutnya ada uji iritasi primer, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi iritasi pada kulit. Yang pertama, bahan-bahan baku yang digunakan untuk pengujian akan mempengaruhi respon kulit, meliputi fisikokimia, kemurnian. Kemurnian di sini ada bahan dengan kemurnian yang rendah dapat menyebabkan respon iritasi. Lalu pelarut dapat menjadi salah satu pemicu. Dan konsentrasi, penggunaan konsentrasi maksimal memicu adanya iritasi. Lalu faktor biologis meliputi faktor genetik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit. Lalu ada faktor lingkungan. Saat pengujian, kondisi lingkungan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan. Misalnya dilakukan pada suhu kamar akan berbeda hasilnya dengan pemakaian di ruangan ber-AC. Dan cara penggunaan, di mana pengaplikasian material yang akan diuji harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula. Selanjutnya yaitu ada metode yang dilakukan pada uji iritasi kulit. Yang pertama ada dry test, yang kedua fraud complete advanced test atau VCAT, lalu Gion Pixma Imagation Test atau GPMT, lalu Barlow Test, dan yang terakhir Open Epicon Test. Lalu selanjutnya uji iritasi kumulatif. Tes ini pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakan yaitu waktu yang digunakan lebih lama daripada tes sebelumnya untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Selanjutnya uji sensitivitas. Tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik, diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Lalu ada uji phototoxicity, yaitu tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun, di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, dan serta untuk melihat
ketoksikan suatu produk bila terkena cahaya matahari, maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Lalu iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya yang terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Yang dibutuhkan adalah non-eritogenik like 320 nanometer dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Lalu yang selanjutnya uji fotosensitivitas. Fotosensitivitas diinduksi terlebih dahulu karena bermasalah dengan imun. Cara induksi menggunakan sinar UV, kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Lalu respon fotosensitivitas yaitu aktivitas bahan oleh cahaya, perubahan fungsi seluler sistem kekebalan, dan perubahan dalam interaksi antara material dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada uji iritasi mata, di mana tes ini tidak dilakukan pada mata manusia melainkan menggunakan kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisaran 2-4 detik. Apabila mengiritasi mata, maka akan timbul kemerahan atau bengkak. Setelah pengujian berlangsung, bilas bagian mata yang digunakan dengan air hingga bersih. Produk-produk yang harus dites: kosmetik mata seperti maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup remove, dan lain-lain. Untuk kosmetik wajah ada foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain. Untuk kosmetik lainnya ada nail cosmetic, hair care product, body lotion, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji mutagenicity. Yang pertama, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutasi gen atau tidak. Tes mutasi pada bakteri, contohnya bakteri Salmonella dan E. coli. Lalu ada chromosomal aberration test, contohnya menggunakan sel linas. Evaluasi dilakukan dengan menghitung jumlah sel di mana penyimpangan kromosom struktural atau polyploid muncul. Selanjutnya ada human patch test. Dikarenakan kondisi kulit hewan tidak begitu menggambarkan kondisi kulit manusia, maka dilakukan human patch test. Tes ini dilakukan pada kulit lengan, punggung belakang, serta menghindari bagian wajah. Tes ini menimbulkan dermatis sehingga yang mudah sembuh. Kemungkinan dalam beberapa waktu atau beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul hiperpigmentasi. Harus dikontrol relawan yang akan dites. Ada pengujian lain-lain di mana produksi toksisitas beberapa bahan untuk kosmetik dan menggunakan produksi. Pengujiannya sama dengan uji teratogenik pada hewan. Lalu selanjutnya ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk mengetahui apakah bahan yang terdapat dalam kosmetik mengalami ADME di dalam tubuh, saat sampling seharusnya tidak ada bahan kosmetik dalam darah. Lalu uji sensitivitas akne. Pengujian dilakukan sama dengan patch test, dilakukan pada lengan atau punggung belakang. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.